Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Mutiara Effendi dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan bab 2 mengenai teks eksplanasi. Nah, dimulai dari pertama ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah jenis tulisan yang menceritakan tentang prosedur atau proses terjadinya fenomena. Nah, untuk fenomenanya ada fenomena alam dan maupun ada fenomena sosial. Nah, sehingga pembaca dapat memperoleh dan memahami latar belakang fenomena tersebut dengan secara jelas dan logis. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini bersifat informatif. Apa sih yang dimaksud informatif itu? Informasi yang diterangkan berupa fenomena yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Jadi, isi teks tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Nah, teks eksplanasi juga terdapat ada beberapa unsur ya. Ada 3 unsur, bisa dilihat dari sini. Nah, yang pertama di sini ada pernyataan umum. Yang kedua ada urutan sebab akibat. Yang ketiga ada interpretasi penulis. Selanjutnya ada jenis-jenis eksplanasi. Nah, yang pertama ada sekuensial, yang kedua teoritis, ketiga faktorial, yang keempat kausal. Selanjutnya ada tujuan teks eksplanasi. Yang paling utama adalah menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa secara informatif dan faktual. Nah, nantinya sebab akibat akan mempermudah pembaca untuk mengamati dan membuat peristiwa yang dibuat lebih mudah. Untuk kaidah kebahasan teks eksplanasi biasanya banyak menggunakan kata verbal material serta kata verbal relasional atau kata kerja aktif. Contoh kaidah kebahasan teks eksplanasi biasanya menyangkut seperti kata waktu dan tempat, kapan dan di mana, serta kata kerja, kata konjungsi, kata ganti orang, dan bahasa yang baku. Nah, untuk contoh teks eksplanasinya ada di sini ya. Terdiri dari beberapa contoh. Dan yang paling penting yaitu poin utama adalah cara membuat teks eksplanasi itu gimana sih? Poin yang pertama, menentukan topik atau tema apa yang ingin kalian buat. Teksnya jadi harus diawali dengan topik atau temanya. Harus dipikirkan terlebih dahulu. Yang kedua ada menentukan tujuan karangan. Yang ketiga, kalian harus mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kalian dapatkan. Yang keempat, kalian harus menyusun kerangka karangan yang kalian buat sesuai dengan topiknya yang dipilih agar menjadi suatu pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Yang kelima, terakhir, yaitu mengembangkan kerangka yang kalian buat menjadi karangan eksplanasi. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga dari materi yang dapat saya sampaikan menjadi manfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.